Nah, ini tanah yang ada humusnya, meskipun dikotor dengan air dia akan meresap dengan cepat. Nah, ini kenapa kompos itu disebut atau menjadi gerbang ekologi tanah. Nah, ini menandakan tanah ini subur, memiliki pori-pori yang cukup banyak. Beda dengan tanah yang memang tidak diberikan humus atau tidak tercampur dengan humus. Kita lihat perbedaannya. Nah, tanah yang tidak ada humusnya, dia padat, maka air akan mengalir dengan deras di permukaannya saja. Jadi dia tidak akan masuk di dalam tanah. Ini perbedaan antara tanah yang bercampur dengan humus dan tanah yang bercampur dengan humus. Ini sudah langsung kering. Nah, ini sudah langsung kering, sudah langsung meresap di dalam tanah. Itu langsung meresap ke dalam tanah. Sehingga akar-akar tanaman langsung mendapatkan sari-sari atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dia langsung kering, tidak akan terjadi genangan. Di sini juga terjadi karena tanah ini adalah sudah bercampur dengan humus, maka ketika saya siram dengan air, tanah ini langsung meresapkan airnya ke dalam tanah. Kemudian ditampung dengan sangat baik di dalam tanah. Ini memandikan tanaman dengan kompos. Itu kenapa kompos menjadi gerbang ekologi tanah. Ini menandakan tanah ini sangat subur dan pertumbuhan tanamannya juga sangat baik. Tentunya nanti buahnya juga besar. Dia langsung meresapkan air di dalam tanah, sehingga akar langsung menerima unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ini kita memandikan tanaman dengan kompos, dengan pupuk organik dari daun-daun yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri. Karena itu jangan membuang dengan percuma daun-daun, baik itu yang masih hijau maupun yang kering, ke tempat pembuangan sampah, karena bisa kita jadikan pupuk organik untuk dikembalikan ke dalam tanah untuk menjadi gerbang ekologi tanah. Tentunya makhluk organisme yang ada di dalam tanah ini sangat suka dengan kompos atau tanah yang mengandung banyak kompos, karena di sini sumber energi atau sumber makanan yang dibutuhkan oleh organisme-organisme yang ada di dalam tanah sebagai pengurai. Mereka juga butuh air, juga butuh udara, sehingga seperti ini, dengan diberikan air seperti ini, tidak hanya kita itu menyiram tanaman, tetapi juga
memberikan minuman pada organisme-organisme yang ada di dalam tanah. Nah, ini dia langsung air segini banyak, dia langsung habis atau terserap oleh tanah, jadi tidak mengalir terbuang secara cepat di permukaan tanah. Kita lanjutkan di tanaman-tanaman yang lain yang juga kita mandikan dengan kompos, kita mandikan dengan pupuk organik. Kemudian ini teman-teman, ini juga tanaman yang saya mandikan dengan kompos. Nah, saya mandikan dengan kompos. Kompos ini tidak saya tanam di dalam tanah lagi, tapi cukup saya tumpuk di bawahnya batang tanaman. Nah, ini tanaman alpukat, sangat subur, sangat rimbun, karena memang banyak kompos yang ada di bawahnya ini. Jadi airnya ketika saya siram langsung meresap ke dalam tanah. Jadi tidak perlu lagi kompos ini saya tanam di dalam tanah. Ini saya hiasi juga dengan tanaman yang subur. Nah, ini sangat subur. Nah, ini teman-teman, ini saya siram tanpa ada air yang mengalir atau terbuang dari permukaan tanah ini, sehingga dia langsung meresap. Meskipun saya kocor seperti ini, dia tetap akan meresap ke dalam tanah. Kita coba juga di tanaman kelengkeng. Nah, ini juga saya mandikan dengan kompos. Nah, ini maka air yang saya siramkan dia langsung meresap ke dalam tanah. Ini juga sangat subur, sangat subur sekali. Ini sudah berbuah berkali-kali. Sangat subur sekali teman-teman. Ini nanti kalau ingin berbuah, kita tinggal mengurangi ranting-ranting airnya, mengurangi daunnya, maka akan tumbuh tunas baru, kemudian akan berbuah. Kalau kelengkeng seperti ini harus kena sinar matahari dengan penuh teman-teman, jadi tidak bisa tanpa mendapatkan sinar matahari. Nah, ini meskipun saya kocor dengan air, meskipun juga tidak ada penghalangnya, artinya kubangan-kubangan untuk air, maka dia otomatis langsung meresap ke dalam tanah. Inilah kenapa berkali-kali saya sampaikan bahwa kompos merupakan gerbang dari ekologi tanah. Nanti untuk kita belajar tentang ekologi tanah akan kita sampaikan di episode berikutnya, khusus untuk melihat atau mengetahui bahwa kompos merupakan gerbang daripada ekologi tanah. Kemudian nanti setelah tanaman saya mandikan dengan kompos, maka teman-teman akan melihat juga hasilnya seperti apa. Kita akan lihat hasilnya setelah tanaman saya bermandikan dengan kompos. Itu
buahnya seperti apa. Ini pisang, cengkehnya cukup banyak, subur, karena juga bermandikan kompos. Nah, ini pisang raja, tidak ada sedikit pun yang koret, jadi mulus. Ini pisang raja karena bermandikan dengan humus. Ini kurang lebih maksimal 2 minggu lagi sudah masak. Nah, ini karena tanaman-tanaman saya bermandikan. Ini tanaman kelapa baru berusia 6 tahun dan ini buah pertama kali. Sangat subur karena dimandikan dengan kompos. Nah, subur. Ini kurang lebih berusia 6 tahun. Nah, ini batangnya panjang menjulang. Kemudian tanaman-tanaman yang lain nanti bisa dilihat. Ini kesuburannya di pekarangan saya, luar biasa suburnya, dan buahnya juga lebat. Silahkan nanti teman-teman melihat bagaimana hasilnya setelah tanaman saya ini kita mandikan dengan kompos atau organik dari daun-daun sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain waktu, di lain kesempatan bersama kami channel Back to Nature. Kita kembali ke alam. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.